Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Yulia Rizky Sobat, NIM 2018-186-202B0029 dari kelas 6B jurusan PLB Unipar Jember. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah bimbingan konseling terkait dengan konseling kelompok dan konseling lintas budaya. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai konseling kelompok. Definisi konseling kelompok. Konseling kelompok merupakan suatu proses hubungan interpersonal antara seorang konselor atau beberapa konselor dengan sekelompok klien. Dalam proses tersebut, konselor berupaya membantu menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan klien untuk menghadapi dan mengatasi persoalan atau hal-hal yang menjadi kepedulian masing-masing klien melalui pengembangan pemahaman, sikap keyakinan, dan perilaku klien yang tepat dengan cara memanfaatkan suasana kelompok. Menurut Korek 2006 dalam Budi Astuti 2012 menjelaskan bahwa konseling kelompok lebih memberikan perhatian secara umum pada permasalahan-permasalahan jangka pendek dan tidak terlalu memberikan perhatian pada treatment gangguan perilaku dan psikologis. Konseling kelompok memfokuskan diri pada proses interpersonal dan strategi penyelesaian masalah yang berkaitan dengan pemikiran, perasaan, dan perilaku yang disadari. Metode yang digunakan adalah dukungan dan umpan balik interaktif dalam sebuah kerangka berpikir pada saat itu juga. Dilengkapi oleh pendapat Gaza 1978 bahwa konseling kelompok adalah suatu proses antar pribadi yang dinamis yang terpusat pada pemikiran dan perilaku yang disadari. Proses itu mengandung ciri-ciri terapeutik seperti pengungkapan pikiran dan perasaan secara leluasa, orientasi pada kenyataan, keterbukaan diri mengenai seluruh perasaan mendalam yang dialami, saling percaya, saling perhatian, saling pengertian, dan saling mendukung. Para klien dapat memanfaatkan suasana komunikasi antar pribadi dalam kelompok untuk meningkatkan pemahaman dan penerimaan terhadap nilai-nilai kehidupan dan segala tujuan hidup, serta untuk belajar dan atau menghilangkan suatu sikap dan perilaku tertentu. Sedangkan tujuan konseling kelompok adalah menurut literatur profesional mengenai konseling kelompok sebagaimana tampak dalam karya Erle M. Olsen tahun 1977, Don C. Dean Meyer dan James Murrow 1979 serta Gerald Corey tahun 81 dapat ditemukan sejumlah tujuan umum dari pelayanan bimbingan dalam konseling dalam bentuk konseling kelompok, yaitu sebagai berikut. 1. Masing-masing klien mampu menemukan dan memahami dirinya sendiri dengan lebih baik. Berdasarkan pemahaman tersebut, klien rela menerima dirinya sendiri dan lebih terbuka terhadap aspek-aspek positif kepribadiannya. 2. Para klien mengembangkan kemampuan berkomunikasi antar satu individu dengan individu yang lain sehingga mereka dapat saling memberikan bantuan dalam menyelesaikan tugas-tugas perkembangan yang khas pada setiap fase-fase perkembangannya. 3. Para klien memperoleh kemampuan mengatur dirinya sendiri dan mengarahkan hidupnya sendiri dimulai dari hubungan antar pribadi di dalam kelompok dan dilanjutkan dalam kehidupan sehari-hari di luar lingkungan kelompoknya. 4. Para klien menjadi lebih peka terhadap kebutuhan orang lain dan lebih mampu menghayati atau memahami perasaan orang lain. Kepekaan dan pemahaman ini akan membuat para klien lebih sensitif terhadap kebutuhan psikologis diri sendiri dan orang lain. 5. Masing-masing klien menetapkan suatu target yang ingin dicapai yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku yang lebih konstruktif. 6. Para klien lebih menyadari dan menghayati makna dari kehidupan manusia sebagai kehidupan bersama yang mengandung tuntutan menerima orang lain dan harapan akan diterima oleh orang lain. 7. Masing-masing klien semakin menyadari bahwa hal-hal yang memperhatikan bagi dirinya kerap menimbulkan rasa prihatin dalam hati orang lain. Dengan demikian, klien tidak akan merasa terisolir lagi, seolah-olah hanya dirinya yang mengalami masalah tersebut. Para klien belajar berkomunikasi dengan seluruh anggota kelompok secara terbuka dengan saling menghargai dan saling memenuhi perhatian. Selanjutnya, saya akan membahas tentang tahapan konseling kelompok. Tahapan konseling kelompok menurut Nixon dan Glover adalah sebagai berikut. A. Pembukaan diletakkan dasar bagi pengembangan hubungan antar pribadi.
yang baik yang memungkinkan pembicaraan terbuka dan terarah pada penyelesaian masalah. Hal yang paling pokok adalah pembukaan awal proses konseling kelompok. Bila kelompok saling bertemu untuk pertama kali, mengingat jumlah pertemuan pasti lebih dari satu kali, maka pertemuan-pertemuan berikutnya juga memakai suatu pembukaan, tetapi caranya akan lain dibanding dengan pembukaan pada pertemuan yang pertama kali. 1. Bila saling bertemu untuk pertama kali, para konseli disambut oleh konselor, kemudian dilanjutkan konselor yang memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama, umur, taraf pendidikan, dan lama pengalaman di lapangan, serta sedikit memberikan cerita tentang asal-usulnya. Setelah itu giliran seluruh anggota kelompok saling memperkenalkan diri dengan menyebut nama, umur, alamat, kelas, dan program studi atau pekerjaan, serta menceritakan sedikit mengenai asal-usulnya. Perkenalan ini sedikit banyak berfungsi sebagai basa-basi supaya para konseli atau klien dapat sedikit menyesuaikan diri dengan situasi tegang. Kemudian mereka mendengarkan penjelasan yang diberikan oleh konselor, mengajukan pertanyaan tentang hal-hal yang belum jelas, dan menyatakan kerelaannya untuk mengikuti tata cara yang diterapkan. Lalu konselor memberikan rangkaian penjelasan yang diperlukan. Dilanjutkan para konseli mengemukakan gambar masalah yang mereka alami dengan materi pokok yang menjadi bahan diskusi. 2. Bila kelompok bertemu kembali untuk melanjutkan pemberian terdahulu, konselor menyambut kedatangan para konseli atau klien, kemudian mengajak untuk melanjutkan diskusi bersama setelah memberikan ringkasan tentang kemajuan kelompok sampai pada saat tertentu dalam proses konseling. Selanjutnya adalah penjelasan masalah. B. Penjelasan masalah. Masing-masing konseli mengutarakan masalah yang dihadapi berkaitan dengan materi diskusi sambil mengungkapkan pikiran dan perasaannya secara bebas. Selama seseorang konseli atau klien mengungkapkan apa yang dipandangnya perlu dikemukakan, konseli selainnya mendengarkan dengan sungguh-sungguh dan berusaha menghayati ungkapan, pikiran, dan perasaan temannya. Mereka dapat menanggapi ungkapan teman yang memberikan komentar singkat yang menunjukkan ungkapan itu telah ditangkap dengan tepat. Karena konselor pada akhir pembukaan sudah memberikan kesempatan untuk berbicara menurut seleranya sendiri-sendiri, diharapkan para konselor atau klien akan dapat mengatasi rasa ragu untuk membuka isi hatinya. Sambil seorang konselor atau klien mengungkapkan pikiran dan perasaannya, konselor pun ikut mendengarkan dengan seksama, membantu konselor atau klien itu untuk mengungkapkan diri dan menunjukkan pemahamannya serta menghayatannya dengan menggunakan teknik-teknik pemantulan seperti refleksi pikiran dan klarifikasi perasaan. Bila mana konseli atau klien lain menganggapi ungkapan temannya dengan kata-kata yang kurang memadai, konselor membantu merumuskan dengan lebih tepat dan meminta umpan balik kepada pembicara apakah yang memang itulah yang dimaksudkan. Setelah semua konseli selesai mengungkapkan masalah menurut pandangannya sendiri-sendiri, konselor meringkas apa yang dikatakan konseli atau kliennya dan mengusulkan suatu perumusan masalah yang umum dan mencakup semua ungkapan yang telah dikemukakan oleh para konseli. Perumusan tersebut ditawarkan kepada kelompok dan diterima atau diubah seperlunya sampai anggota menerima perumusan tersebut sebagai konkretisasi perwujudan dari materi diskusi. C. Penggalian latar belakang masalah. Fase ini merupakan pelengkap dari fase penjelasan masalah karena pada fase kedua masalah-masalah yang diungkapkan para klien belum menyajikan gambaran lengkap mengenai kedudukan masalah dalam keseluruhan situasi kehidupan masing-masing klien, sehingga pada fase ini diperlukan penjelasan lebih detail dan mendalam. Oleh karena itu, masing-masing konseli atau klien dalam fase analisis kasus ini menambah ungkapan pikiran dan perasaan sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh konselor. Seperti pada fase kedua di atas, para konseli mendengarkan ungkapan yang telah diberikan oleh teman tertentu dan menanggapi ungkapan tersebut dengan memberikan komentar singkat yang menunjukkan pemahamannya atau memohon penjelasan lebih lanjut dengan bertanya. Pada umumnya, beberapa ungkapan yang lebih mendalam dan mendetail itu menciptakan suasana keterikatan dan kebersamaan, sehingga mereka semakin bersedia untuk mencari penyelesaian bersama atas masalah yang dihadapi bersama. Pada fase akhir ini, atas petunjuk konselor, para konseli menentukan keadaan diri yang didambakan, yaitu keadaan ideal yang akan setelah masalahnya terselesaikan. Selanjutnya adalah penyelesaian masalah. D. Berdasarkan apa yang telah digali dalam fase analisis kasus, penjelasan dan penggalian masalah, konselor dan para konseli atau klien membahas bagaimana persoalan dapat diatasi. Kelompok konseli atau selama ini harus ikut berpikir, memandang, dan mempertimbangkan, namun peranan konselor di institusi pendidikan dalam mencari penyelesaian permasalahan pada umumnya lebih besar. Oleh karena itu, para konselor atau klien mendengarkan lebih dahulu penjelasan konselor tentang hal-hal apa yang ditunjukkan dan didiskusikan. Kemudian dimantapkan kembali tujuan yang ingin dicapai bersama, selaras dengan keadaan ideal yang telah dirumuskan pada fase ketiga. Misalnya, kelompok ingin melakukan penyesuaian sosial yang baik,
Setelah itu dibahas bersama dengan cara bagaimana tujuan itu dapat dicapai dengan menetapkan sejumlah langkah-langkah untuk mewujudkan keinginan bersama tersebut. Pada fase ini, konselor harus mengarahkan arus pembicaraan pada dalam kelompok sesuai dengan pendekatan yang telah ditetapkan. Yang terakhir, yang penutup, bagaimana kelompok sudah siap untuk melaksanakan apa yang telah diputuskan bersama. Para konseling dapat diakhiri dan kelompok dibubarkan pada pertemuan terakhir. Bila mana proses konseling belum selesai, pertemuan yang sedang berlangsung ditutup untuk dilanjutkan pada lain hari. 1. Apabila proses konseling sudah akan selesai, para konseling mendengarkan ringkasan yang diberikan oleh konselor tentang jalannya proses konseling dan melengkapinya kalau dianggap perlu. 2. Apabila proses konseling belum selesai dan waktu untuk pertemuan kali ini sudah habis, konselor meringkas apa yang sudah dibahas bersama, menunjukkan kemajuan apa yang telah dicapai, dan memberikan 1-2 pertanyaan untuk diperkirakan selama hari-hari pertemuan berikutnya. Selanjutnya saya akan membahas tentang konseling lintas budaya. Definisi hakikat konseling lintas budaya. Definisi awal tentang lintas budaya cenderung untuk menekankan pada ras, etnisitas dan sebagainya, sedangkan para teoritis mutakhir cenderung untuk mendefinisikan lintas budaya terbatas pada variabel-variabelnya. Namun argumen-argumen yang lain menyatakan bahwa lintas budaya harus melingkupi pula seluruh bidang dari kelompok-kelompok yang tertindas, bukan hanya orang kulit berwarna, dikarenakan yang tertindas itu dapat berupa gender, kelas, agama, keterbelakangan bahasa, orientasi seksual, dan usia. Menurut Tiket, Watts, dan Birman tahun 94, Arredondo, Pesalti, dan Cella tahun 93, Pedersen tahun 91. Dilihat dari sisi identitas budaya, konseling lintas budaya merupakan hubungan konseling pada budaya yang berbeda antara konselor dengan konseli. Menurut Boone tahun 92 menjelaskan, cross-cultural counseling is the process of counseling individuals who are of different cultures than that of the therapist. Oleh sebab itu, menurutnya, sensitivitas konselor terhadap budaya konseling menjadi sangat penting. Ia menegaskan, it is important for counselor to be sensitive to and considerate of a client cultural makeup. Clinicians encounter many challenges and complex issues when attempting to provide accessible, effective, respectful, and cultural affirming seminal dependency treatment to a multicultural population of deaf and hard of hearing individuals. Dalam pandangan Randon tahun 92, perbedaan budaya bisa terjadi pada ras atau etnik yang sama ataupun berbeda. Oleh sebab itu, definisi konseling lintas budaya yang dapat dijadikan rujukan adalah sebagai berikut. Konseling lintas budaya adalah berbagai hubungan konseling yang melibatkan para peserta yang berbeda etnik atau kelompok-kelompok minoritas, atau hubungan konseling yang melibatkan konselor dan konseli atau klien yang secara rasial dan etnik sama, tetapi memiliki perbedaan budaya yang dikarenakan variabel-variabel lain seperti seks, orientasi seksual, faktor sosioekonomik, dan usia. Dedi Supardi 2001 halaman 6 mengajukan alternatif untuk keefektifan konseling. Setelah mengemukakan definisi konseling lintas budaya, bagi Dedi, konseling lintas budaya melibatkan konselor dan konseli yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda. Dan karena itu, proses konseling sangat rawan oleh terjadinya bias-bias budaya pada pihak konselor yang mengakibatkan konseling tidak berjalan efektif. Agar berjalan efektif, maka konselor dituntut untuk memiliki kepekaan budaya dan melepaskan diri dari bias-bias budaya, mengerti dan dapat mengapresiasi diversitas budaya, dan memiliki keterampilan-keterampilan yang responsif secara kultural. Dengan demikian, maka konseling dipandang sebagai perjumpaan budaya atau culture encounter antar konselor dan klien. B. Pendekatan konseling lintas budaya. Sedikitnya ada 3 pendekatan dalam konseling lintas budaya. 1. Pendekatan universal atau etnik yang menekankan inklusivitas, komunalitas, atau keuniversalan kelompok-kelompok.
Kedua, kelompok pendekatan emik atau kekhususan budaya yang menyoroti karakteristik khas dari populasi spesifik dan kebutuhan konseling khusus mereka. Ketiga, pendekatan inklusif atau transkultural yang terkenal sejak diterbitkan sebuah karya Arden dan Mahtanis tahun 89 berjudul Transcultural Counseling in Action. Mereka menggunakan istilah trans sebagai lawan dari inter atau cross cultural counseling untuk menekankan bahwa keterlibatan dalam konseling merupakan proses yang aktif dan resiprokal. Palmer dan Longhani tahun 2008 halaman 156. Namun Fukuyama tahun 90 yang berpandangan universal pun menegaskan bahwa pendekatan inklusif disebut pula konseling transkultural yang menggunakan pendekatan emik, dan dikarenakan titik anjak batang tubuh literaturnya menjelaskan karakteristik nilai-nilai dan teknik untuk bekerja dengan populasi spesifik yang memiliki perbedaan budaya dominan. Pendekatan konseling transkultural mencakup komponen berikut: 1. Sensitivitas konselor terhadap variasi dan bias budaya dari pendekatan konseling yang digunakannya. 2. Pemahaman konselor tentang pengetahuan budaya konselingnya. 3. Kemampuan dan komitmen konselor untuk mengembangkan pendekatan konseling yang merefleksikan kebutuhan budaya konseling. 4. Kemampuan konselor untuk menanggapi peningkatan kompleksitas lintas budaya. Asumsi yang mendasari pendekatan konseling transkultural sebagai berikut. 1. Semua kelompok budaya memiliki kesamaan kebenaran untuk kepentingan konseling. 2. Kebanyakan budaya merupakan musuh bagi seseorang dari budaya lain. 3. Kelas dan gender berinteraksi dengan budaya dan berpengaruh terhadap outcome konseling. C. Model konseling lintas budaya. Palmer, Laungani tahun 2008 halaman 97 sampai 109 mengajukan 3 model konseling lintas budaya, yakni 1. Culture centered model, 2. Integrative model, dan 3. Ethnomedical model. 1. Model berpusat pada budaya atau culture center model. Palmer dan Laungani 2008 berpendapat bahwa budaya barat menekankan individualisme, kognitivisme, bebas, dan materialisme, sedangkan budaya timur menekankan komunalisme, emosionalisme, determinisme, dan spiritualisme. Konsep ini bersifat kontinum, tidak dikotomus. Pengajuan model berpusat pada budaya didasarkan pada suatu kerangka pikir atau framework korespondensi budaya konselor dan konseli. Diyakini seringkali terjadi ketidaksejalanan antara asumsi konselor dengan kelompok konseli tentang budaya, bahkan dalam budayanya sendiri. Konseli tidak mengerti keyakinan budaya yang fundamental konselornya, demikian pula konselor tidak memahami keyakinan budaya konselinya, atau bahkan keduanya tidak memahami dan tidak mau berbagi keyakinan budaya mereka. Oleh sebab itu, pada model ini budaya menjadi pusat perhatian. Artinya, fokus utama model ini adalah pemahaman yang tepat atas nilai-nilai budaya yang telah menjadi keyakinan dan menjadi pola perilaku individu. Dalam konseling ini, penemuan pemahaman konselor dan konseli terhadap akar budaya menjadi sangat penting. Dengan cara ini, mereka dapat mengevaluasi diri masing-masing sehingga terjadi pemahaman terhadap identitas dan keunikan cara pandang masing-masing. 2. Model integratif model berdasarkan uji coba model terhadap orang kulit hitam Amerika. Jones, Palmer, dan Laungani 2008 merumuskan 4 kelas variabel sebagai suatu panduan konseptual dalam konseling model integratif, yakni sebagai berikut. A. Reaktif terhadap tekanan rasial. B. Pengaruh budaya mayoritas. C. Pengaruh budaya tradisional. D. Pengalaman dan anugerah individu dan keluarga. Menurut Jones, Palmer, dan Laungani tahun 2008, pada kenyataannya sungguh sulit untuk memisahkan pengaruh semua kelas variabel tersebut. Menurutnya, yang menjadi kunci keberhasilan konseling adalah asesmen yang tepat terhadap pengalaman budaya tradisional sebagai suatu sumber perkembangan pribadi. Budaya tradisional yang dimaksudkan adalah segala pengalaman yang memfasilitasi individu berkembang baik secara disadari ataupun tidak. Yang tidak disadari termasuk apa yang diungkapkan Jung tahun 72 dengan istilah kolektif unconscious atau ketidaksadaran kolektif, yaitu nilai-nilai budaya yang diturunkan dari generasi ke generasi. Oleh sebab itu, kekuatan model konseling ini terletak pada kemampuan
mengakses nilai-nilai budaya tradisional yang dimiliki individu dari berbagai variabel di atas. 3. Adalah model etnomedikal. Model etnomedikal pertama kali diajukan oleh Ahmed dan Fraser tahun 79 yang dalam perkembangannya dilanjutkan oleh Aladin tahun 93. Model ini merupakan alat konseling transkultural yang berorientasi pada paradigma memfasilitasi dialog terapeutik dan peningkatan sensitivitas transkultural. Pada model ini penempatan individu dalam konsepsi sakit dalam budaya dengan 9 model dimensional sebagai kerangka pikirnya. A. Konsepsi sakit. Seorang dikatakan sakit apabila melakukan penyimpangan norma-norma budaya, melanggar batas-batas keyakinan agama dan berdosa, melakukan pelanggaran hukum, mengalami masalah interpersonal. Causal atau healing belief menjelaskan model healing yang dilakukan dalam konseling, mengembangkan pendekatan yang cocok dengan keyakinan konseling, menjadikan keyakinan konseling sebagai hal familiar bagi konselor, menunjukkan bahwa semua orang dari berbagai budaya perlu berbagi tentang keyakinan yang sama. Kriteria sehat. Pribadi yang sehat adalah seseorang yang harmonis antara dirinya dengan alam, artinya fungsi-fungsi pribadinya adaptif dan secara penuh dapat melakukan aturan-aturan sosial dalam komunitasnya, mampu menentukan sehat dan sakit, memahami permasalahan sesuai dengan konteks, mampu memecahkan ketidakberfungsian interpersonal, menyadari dan memahami budayanya sendiri. Body function belief, perspektif budaya berkembang dalam kerangka pikir lebih bermakna. Sosial dan okupasi konseling semakin membaik dalam kehidupan sehari-hari, muncul intrapsikis yang efektif pada diri konseling. Heart practice effective belief, ini merupakan implementasi pemecah masalah dengan pengarahan atas keyakinan-keyakinan yang sehat dan konseling. Keterampilan dan sikap konselor lintas budaya. Keterampilan dan pengetahuan konselor, khusus dalam menghadapi klien yang berbeda budaya, konselor harus memahami masalah sistem nilai. M. Holliday tahun 94 mengumpulkan bahwa konselor profesional hendaknya selalu meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya dalam melaksanakan konseling lintas budaya meliputi hal-hal berikut. A. Pengetahuan dan informasi yang spesifik tentang kelompok yang dihadapi, pemahaman mengenai cara kerja sistem sosiopolitik di negara tempat kelompok berada, pengetahuan dan pemahaman yang jelas eksplisit tentang karakteristik umum konseling dan terapi, memiliki keterampilan verbal maupun nonverbal, mampu menyampaikan pesan secara verbal maupun nonverbal, memiliki keterampilan dalam memberikan intervensi demi kepentingan klien, menyadari batas-batas kemampuan dalam memberikan bantuan dan dapat mengantisipasi pengaruhnya pada klien yang berbeda. Persyaratan konselor lintas budaya. Dalam penyelenggaraan konseling lintas budaya adalah bagaimana konselor dapat memberikan pelayanan konseling yang efektif dan dengan klien yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Dalam hubungan dengan isu ini, Lorion dan Paron tahun 85 mengumumkan persyaratan konselor lintas budaya, yaitu konselor harus berlatih secara khusus dalam perspektif multi budaya baik akademik maupun pengalaman. Penciptaan situasi konseling harus atas persetujuan bersama antara klien dan konselor, terutama yang berkaitan dengan kemampuan mereka dengan mengembangkan hubungan kerja terapeutik. Konselor harus fleksibel dalam menerapkan teori terhadap situasi khusus klien. Konselor harus terbuka untuk dapat ditantang dan diuji. Dalam situasi konseling multi budaya, lebih penting adalah agar konselor menyadari sistem nilai mereka, potensi stereotipe dan prasangka-prasangkanya. Konselor menyadari reaksi-reaksi mereka terhadap perilaku-perilaku umum. Sekian penjelasan materi mengenai konseling kelompok dan juga konseling lintas budaya. Apabila terjadi kesalahan dan kekeliruan dalam pengucapan, dalam gerak-gerik saya dan dalam pustakanya, dimohon untuk dimaafkan. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.